bicara tentang jamak. Jadi sholat itu ada yang bisa dijamak, ada yang bisa dikosor. Kemudian jamak itu sendiri dibagi dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir, dan masing-masing punya persyaratan. Jamak takdim ada syaratnya, kemudian jamak takhir pun ada syaratnya. Dan kita sekarang sedang membahas yaitu syurutu jawazi jam'i takdim, syarat-syarat ketika kita dibolehkan jamak takhir. Yang kemarin jamak takhir itu syaratnya ada dua. Yang pertama niat takhir, ya, kemudian yang kedua dawamul uzri, ya, ila tamam, ya, seperti itu. Jadi dia tetap dalam kondisi uzur, artinya di dalam keadaan safar sampai sempurna, ya, sholat yang keduanya. Nah itu udah kita bahas semuanya, ya. Jadi kita udah paham nih sholat qashar, udah paham. Sholat qashar itu sholat yang 4 rakaat nanti diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat jamak alhamdulillah juga udah, ya, kita paham menggabungkan yaitu 2 waktu. Ya, ada nanti jamak takdim, ada jamak takhir, dan juga masing-masing punya persyaratan dan syarat-syaratnya pun baik jamak takdim maupun jamak takhir kita udah bahas. Nah sekarang Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab ini dengan istilahnya tanbihun. Ini satu catatan penting buat kita, peringatan buat kita. I'lam, ketahuilah, anatar kal jama'i afdalul lil khuruji. Sesungguhnya tinggalkan jamak itu lebih afdal lil khuruji, karena ada untuk keluar min khilafi Abi Hanifah, daripada khilaf perbedaan, ya, menurut Imam Abu Hanifah, haisu man'uhu, di mana Imam Abu Hanifah mencegah, melarang untuk menjamak, menggabungkan 2 sholat. Jadi di antara mazhab-mazhab yang lainnya membolehkan, tapi satu mazhab Imam Abu Hanifah. Ini mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab yang paling tua. Karena Imam Abu Hanifah pertama, ya, yang paling tua. Habis Imam Abu Hanifah baru Imam Malik. Habis Imam Malik baru Imam Syafi'i. Habis Imam Syafi'i baru Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kan ada 4, ya. Kalau Imam Samudra nggak masuk. Iya. Iya. Atau Imam S. Arifin kagak ada juga. Iya. Kenal nggak sama Imam S. Arifin? Nah iya, kenal aja ente. Iya. Gitu. Ini hanya 4 imam. Jadi Imam Abu Hanifah itu yang paling tua, ya, saudara, Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik yang kedua. Kemudian baru Imam Syafi'i, generasi ketiga. Nah generasi yang keempat, yang terakhir, yang paling bontot, siapa? Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Nah begitu. Jadi ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Nah jadi menurut Imam Hanafi itu nggak boleh kita menggabungkan, ya, 2 sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Itu pendapat gitu. Tapi kalau yang lainnya boleh. Makanya kita menurut mazhab Imam Syafi'i, makanya kita kalau lagi musafir suka menggabungkan 2 sholat. Nah karena ngikut kepada, ya, Imam Syafi'i. Nah nanti ada jamak takdim, ada jamak takhir, tinggal kita pilih aja. Nah kita udah bahas semuanya syarat-syaratnya. Cuma ini sekedar informasi, tanbih, kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa meninggalkan, ya, jamak itu lebih afdal karena keluar dari khilaf yang disampaikan oleh Imam Abi Hanifah, di mana Imam Abu Hanifah melarangnya. Wali anna fihi ikhla'a ahadil waqtaini an wazifatihi, dan karena di dalamnya itu ada mengosongkan salah satu daripada 2 waktu yang memang itu tugasnya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau orang sholat jamak
jamaah takdim misalnya di sholat zuhur dan sholat asar, entah giliran asar dia kagak sholat. Nah begitu. Kalau jamaah takhir dia sholatnya ya nanti di waktu asar, zuhurnya nggak sholat, ya asarnya doang, ntar zuhur dan asar digabung. Nah itu alasannya karena ikhla ahadil waqtaini an wazifatihi, mengosongkan salah satu daripada dua waktu imam yang itu wazifah, merupakan tugas. Kita kan tugasnya melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sesuai dengan waktunya. Ini namanya alasan. Dan itu boleh-boleh saja karena memang dalam fikih ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ya, sekedar informasi dan kita tahu ya ikhtilafu ummati rahmah. Nah, itu jadi rahmat dan kasih sayang. Seperti itu. Wa yustasna minhu al-haju bi Arafata wa Muzdalifata, dan dikecualikan yaitu bagi orang yang lagi haji, khususnya pada saat di Arafah, pada saat di Muzdalifah. Tuh orang kalau lagi haji, ya itu menurut mazhab Imam Hanafi pun boleh dijamak sholatnya pada saat di Arafah, pada saat di Muzdalifah. Nah itu boleh. Kata Imam Hambali, ya kata Imam Hanafi itu dikecualikan. Ya, tapi ya, kalau yang lain-lain kata beliau nggak boleh. Cuma bagi orang haji saja saat di padang Arafah dan Muzdalifah. Waman iza jama'a shalla jama'atan, dan orang-orang yang apabila dia menggabung untuk melaksanakan sholat berjamaah, au khala an hadasi ad-daim, atau kosong daripada hadasnya yang senantiasa, au kasfi auratihi, atau terbuka auratnya, fal jam'u, maka menggabungkan sholat tersebut afdolu, lebih afdol. Tuh. Kalau orang yang haji katanya ketika di Arafah itu lebih bagus dia menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Itu diakui juga sama Imam Abu Hanifah. Ya, kemudian kalau ada orang yang memang dalam kondisi daimul hadas, itu juga dibolehkan ya untuk menggabung ya dua sholatnya. Itu menggabung dua sholat lebih afdal. Wakadza, dan begitu juga man wajada min nafsi, orang-orang yang mendapatkan dalam dirinya karahatahu, ketidaksukaannya, wasyakka, dan dia ragu fi jawazihi, di dalam membolehkannya, au kana, atau adalah mimman yaqtadi bihi, dia memang mengikut kepadanya, wa nahwi zalika, dan seumpama itu. Wa amma man khafa fautal wukufi, adapun orang-orang yang takut keluputan wukuf, au qautastin qazi asirin, ya atau takut keluputan terlepasnya daripada tawanan, lau tarokal jam'a, kalau seandainya ditinggalkan daripada jama', fayajibu alaihi zalikal jam'u, maka wajib atas orang itu melakukan jama' hina izin, saat itu, kama qalahu Az-Zayadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Az-Zayadi. Ya, bahkan menurut Imam Zayadi bukan kagak boleh jama', kadang-kadang jadi wajib. Ya, jama' itu hukum jadi wajib. Kalau seandainya dia punya tawanan, seandainya dia tidak sholat, ya ditinggalkan menjama', ya ini bisa kelepas nanti di waktu-waktu khusus. Nah berarti dijama' aja. Atau ada orang yang memang repot seperti Imam Muzani dan Imam Ibnu Sirin, itu punya pendapat kalau orang lagi acara seperti pengantenan, ini penganten nih, ya kebetulan emang lagi repot banget, ya nanti diboleh menjama'. Contohnya begini, kalau nih penganten apalagi perempuan baru dirias, didandanin, kenal didandanin, ya dirias, cakep, dandani jam 5 habis sholat asar tuh, ya jam 5 tuh didandanin cakep, ya pakai baju pengantin. Maghrib kira-kira kalau dia sholat bedaknya habis semuanya tuh, pakaiannya dibuka semuanya, tamu juga banyak. Nah saat-saat begitu boleh kita ngikut kepada Imam Ibnu Sirin, Imam ya Muzani, walaupun fi waktil hadar diboleh. Udah entar sholat ya maghribnya di jamak, ya jamak takhir, niatin aja
nanti sholat di waktu isya. Tadi waktu isya kan pengantin ya masa sampai pagi kan nggak mungkin. Ya jam 10 juga tamu udah kosong, udah habis istirahat di sholat kan. Tuh masih boleh tuh begitu. Sebab ini jarang dilakukan. Orang jadi pengantin seumur hidup cuma sekali kan ya? Iya, begitu. Seumur hidup cuma sekali, bapak, saudara, ya anak-anak muda. Nah begitu. Makanya boleh. Kecuali jadi pengantin tiap malam kali, kagak boleh. Ya masa sih dijamat terus, menggampangkan, nggak boleh. Ini jarang terjadi. Seumur hidup sekali. Ya tuh begitu. Jadi boleh tuh ya zuhur sama asar dijama, nanti maghrib sama isya dijama tuh begitu. Jadi agama itu masya Allah ya ngasih banyak kemudahan, dispensasi. Yang penting kita tahu ilmunya, boleh nggak apa-apa seperti itu. Bahkan Imam Az-Zayadi menyatakan kalau yang model seperti ini fayajibu alaihi dzalikal jam'u, maka wajib atas orang itu melakukan jamak, baik jamak takdim maupun jamak lahir khina izin pada saat itu, kama qalahu Az-Zayadi, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Imam Az-Zayadi seperti itu. Faraun ini satu cabang dari masalah. Qala Syarqawi, berkata Imam Asy-Syarqawi, wa yamtani'ul jam'u, dan terlarang menjamak ya dua salat dijadikan jadi satu, bimarodin, dengan sebab sakit, wa wahalin, atau disebabkan karena becek. Wahal itu becek. Kenal becek? Iya. Kalau lagi musim hujan, tanah masih nggak ada aspal seperti ini. Ya, itu nanti jadi becek. Becek itu temannya belok. Ya. Belok, becek, debel. Ya. Nah, begitu. Itu kata Imam Syarqawi nggak boleh kita menjamak disebabkan karena sakit atau debel. Wahwatinu ar-raqiq itu becek itu, debel artinya tanah yang halus. Kemudian kena air. Nah, udah dah. Hancur dah. Dulu kita kampung baru tahun 70-an masih begitu tuh. Tahun 70-an. Ya, kalau hujan Masya Allah. Apalagi kalau kita lewat dari sini terus jalan yang dari Al-Falah terus ke As-Sirat. Itu jalan licin, tanahnya tanah merah. Kalau hujan Masya Allah. Ya, jangankan naik motor, emang motor belum ada. Ya, apalagi mobil. Kita jalan kaki, pakai sepatu, kita copot sepatu, kita teng-teng. Ya. Tuh begitu. Dulu ya, zaman apa? Dulu ya, ente belum ada, ente kan lahir baru kemarin ya. Itu ini kan anak muda semua, 17 tahun 15 tahun ini ya. Nah begitu. Dulu tahun 70 Pak, 70 ya, itu masih begitu. 60 tahun 60-an 70-an tuh yang namanya dari Jalan Haji Thohir ke sono terus Al-Falah, terus As-Sirat. Itu jalan licin banget Pak. Nah itu namanya wahal, becek, licin. Ya, seperti itu. Wazulmah, gelap lagi. Udah begitu gelap lagi, listrik nggak ada. Masya Allah. Dulu masih banyak kuntilanak. Begitu. Sekarang kuntilanak udah pada takut. Ya, pada lari. Oh kemana itu? Ya. Dulu Masya Allah. Apalagi ada pun gandar. Serem dah ada pun gandar. Jam 7 malam juga udah bunyi dah. Ya. Bisa bunyi kuntilanak gimana? Ya Allah. Tapi sekarang udah rame banget kampung baru dah. Sekitarnya udah semuanya rame itu. Ya, udah kita lewat jam berapa aja udah berani sekarang. Dulu mah kita ya mau isya aja udah nggak berani kemana-mana. Udah banyak yang bunyi, celepuk apalagi. Ya, dulu mah celepuk banyak banget. Sekarang udah nggak ada celepuk. Nah, seperti itu. Padahal itu cuma binatang kan, kalau celepuk nggak ada masalah. Tapi kalau kuntilanak emang ngeri juga. Ya, diketawa, serem dah. Ini malam Jumat lagi dah. Nah, begitu. Tapi dulu cerita dulu. Jadi walaupun alasan begitu, tetap kata Imam Syarqawi nggak boleh ya dijamak itu sholat.
Wa qala Az-Zayadi, dan berkata Imam Az-Zayadi, waqtira jawazuhu bil marodi, dipilih dibolehkannya menjamak dengan sebab marod sakit, takdiman wa takhiran, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nah kalau Imam Zayadi lebih enak nih, makanya kita pilih Imam Zayadi aja. Kalau Imam Zayadi itu kalau ada orang sakit boleh milih jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Ada orang sakit, ya Allah nggak enak benar gimana, udah susah untuk ini. Nah kalau dimampu saat zuhur ya dikuatan dikit boleh di sholat zuhur plus sholat asar. Kalau misalnya zuhur dia nggak kuat banget, udah niat aja jamak takhir. Entar di waktu asar mungkin dia lebih enak badannya. Nah di sholat jamak takhir zuhur sama asar di waktu asar. Itu yang membolehkan siapa? Imam Az-Zayadi. Kalau Imam Syarqawi nggak membolehkan. Kalau Imam Az-Zayadi orang sakit lalu dia jamak sholatnya, nanti tinggal lihat situasi kondisi jamaknya apa, tinggal pilih mau jamak takdim boleh, mau jamak takhir boleh. Itu kata Imam Zayadi dibolehkan karena itu jarang terjadi. Wa yura'i al-arfaqa bihi, dan dia jaga yang lebih lembut padanya. Wa dobito jam'un mutakhirun, dan mendefinisikan satu kelompok ulama-ulama mutakhirin al-maradahuna, sakit yang ada di sini, bi annahu ma yasuku ma'ahu fi'lu kulli fardin, sesuatu yang masyakot bersamanya mengerjakan semua fardu fi waqtihi dalam waktunya, kama saqatil matori, seperti kemasyakatan dalam masalah hujan, bihaitsu yabillu siyabuhu, di mana bisa membasahi pakaiannya. Wa qala akharuna, dan berkata ulama yang lain, la budda min masyaqqatin zahiratin, mesti ada masyaqqat kesulitan yang zahirah, yang nampak kelihatan, ziyadatan ala zalika, sebagai tambahan atas yang demikian itu, bihaitsu tubihul julus fil faridah, di mana dibolehkan duduk di dalam masalah yang fardu, wa huwal aujahu, dan itu lebih dikuatkan. Kan orang kalau sakit ya sholat nggak mampu berdiri, boleh nggak duduk? Boleh. Sekarang nggak mampu duduk, boleh nggak sambil berbaring? Boleh. Nah begitu juga ketika ya kata Imam Zayadi dia nggak mampu, boleh dijamak. Ya kalau kondisinya ya saat ini dia nggak benar-benar mampu, ya berat banget sakitnya, diniat jamak takhir boleh. Kalau dianggap nanti di asar dia lebih sehat, atau mungkin di waktu zuhur lebih kuat dia, ya itu di sholat jamak takdim, nanti asarnya dia tinggal istirahat aja. Itu Imam Zayadi membolehkan seperti ini. Khatimatun, ini satu akhir penutup. Nas'alukallahumma husnal khatimah, kita mohon nama Allah supaya kita ya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang akhir hidup kita baik, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi dulu waktu saya masih ngaji sama tuan guru Ki Haji Mu'alim Syafi'i Azami, Allah yarham, beliau kalau baca kitab khatimatun ngajarin, ya ayo kita bilang nas'alukallahumma husnal khatimah. Nah saya selalu ingat tuh, ya kalau baca kitab ketemu lafaz khatimatun, nah, saya ingat tuh sama beliau, nas'alukallahumma husnal khatimah. Nah seperti itu. Dzukira fi Fathil Mu'in, disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab fikih tuh Pak, saudara remaja, ada yang namanya Fathul Mu'in. Buah karya Imam ya Zainuddin Al-Malibari. Saya kalau di At-Tahri baca tuh, ya tadi habis maghrib ya baca kitab Fathul Mu'in. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, naqlan an Tuhfatil Muhtaj. Dia menukil dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, kemudian lagi kitab fikih ada namanya Tuhfatul Muhtaj. Saya punya juga tuh kitabnya. Ya, Tuhfatul Muhtaj namanya. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in yang dinukil dari kitab Tuhfatul Muhtaj, di situ ada pernyataan begini. Annaman adda ibadatan mukhtalifan, sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah yang ada ikhtilaf, ada perbedaan, ini bilang boleh, ini bilang kagak boleh, itu namanya ibadahnya mukhtalifan. Fi sihatiha, di dalam sahnya tuh ibadah,
min ghairi taqlidin lil qaili biha, tanpa dia taklid, dia ngikut kepada orang yang mengatakan biha terkait tentang ibadah yang mukhtalifah tadi, lazimahu i'adatuha, wajib diulang kembali, li anna ikdamahu alaiha abasun, karena itu melaksanakannya termasuk sia-sia. Tuh, makanya kita harus tahu tadi Imam Zayadi yang membolehkan. Nah, kita udah ngaji, kita taklid, kita ngikut kepada qaul Imam Az-Zayadi. Oh, kalau Imam Zayadi bilang boleh menjama, nah seperti itu. Jadi kalau dalam masalah ibadah yang terkait dengan ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, nah terkait tentang sahnya, itu nggak boleh tanpa taklid. Kalau kita nggak taklid, kita ya sia-sia aja kalau kita kerjakan. Nah, ente itu ngerjain emang boleh? Boleh. Saya ngikut kepada Imam Az-Zayadi. Oh, begitu, silahkan. Nah, begitu. Tapi kalau kita ya sembarangan aja melaksanakan saja, wajib diulang kembali. Itu i'adah. Jadi wajib diulang kembali. Ya, kenapa? Karena apa yang dikerjakan itu abas. Apa artinya abas? Sia-sia. Nah, begitu. Makanya ngaji penting. Ngaji itu penting. Ya. Sama kita makan ikan teri itu kan najis. Sekarang ada yang membolehkan, kita ikut. Siapa yang membolehkannya? Imam Istrohri. Ya, Imam Istrohri itu bilang boleh, nggak apa-apa. Makanya kita kalau makan ikan teri, ya itu kan kita kagak buang kotorannya. Nah, kalau ikan teri kotorannya dibuang-buang, ya apanya nih, makan habis semuanya. Ya, kepalanya dibuang, tainya dibuang, udah nggak ada lagi, udah habis. Ya, makanya kita makan ikan teri. Itu yang membolehkan kaul Imam Istrohri. Jadi Istrohri itu satu ya mazhab daripada Imam Syafi'i juga. Nah, begitu. Ya, jadi boleh tuh. Jangan kita nggak tahu. Ya, kita harus tahu. Nah, ini Imam Az-Zayadi yang membolehkan. Silahkan. Imam Ibnu Sirin kalau pengantin, ya itu boleh menjamak hador. Ya, Imam Ibnu Sirin, nah itu membolehkan. Imam Muzani juga sama membolehkan. Nah, jadi kita tahu, kita taklid aja dah. Ya, taklidun lil qail. Nah, kita harus taklid kepada yang ia berkata itu. Tapi kalau kita nggak tahu, tapi kita ngerjain aja, nah itu wajib diulang kembali apa yang kita sudah laksanakan. Kenapa? Karena yang kita udah laksanakan itu abas, sia-sia. Paham ya, saudara? Nah, itu nanti baru kita kembali membaca faslun fi syurutil qasri. Nah, nanti baru masalah qasar. Terkait tentang jamak takdim, jamak takhir sudah selesai. Nanti ada lagi sholat qasar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Sebelum ditutup dengan doa, ya seperti biasa saya berikan waktu. Kalau memang ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Sesi tanya jawab. Ya, silahkan. Ya, Fadol. Dengan pendapat Imam Az-Zayadi kami bahwa kalau orang sakit boleh jamak. Nah, keadaan sakitnya itu seperti apa? Misalkan ada orang tua yang sudah lemas, sakitnya udah tahu, posisinya mungkin kebanyakan berbaring gitu. Nah, bangunkan susah, jarang bisa berbangun. Nah, itu apakah dibolehkan untuk jamak? Iya. Jadi kalau memang kondisi sakitnya udah lemah banget dan diharapkan masih bisa sembuhnya, nah itu silahkan. Tapi kalau memang dijadikan terus menerus hariannya, nggak boleh. Kalau ini kan tidak dijadikan kebiasaan, saat lagi darurat saja, ya besok diharapkan dia masih kembali sehat. Tapi kalau sakit yang memang itu sudah tidak bisa lagi diharapkan sembuhnya dan dia lemah terus gitu,
Ya, jadi artinya nggak ada situasi kondisi lebih baik, lebih buruk, lebih baik, lebih buruk, sama aja. Nah itu dia harus terus sholat biasa, karena sama aja. Di zuhur ya begitu, di asar begitu, di maghrib begitu juga, bahkan berhari-hari begitu-begitu juga. Nah itu jangan. Ini kata Imam Az-Zayadi bagi yang lihat situasi kondisi, kalau saat ini dia lebih baik, nanti ya bisa menurun. Nah kemudian di saat ini menurun, nanti bisa lebih membaik. Nah itu pada saat lagi membaik silakan dijamak. Begitu ya. Jadi kalau bagi yang ya terus menerus begitu aja tuh, ya artinya sakitnya biasa terus, iya nggak boleh. Tetap dia harus sholat seperti biasa. Mau sambil duduk, mau sambil berbaring, silahkan. Karena di waktu zuhur begitu, waktu asar begitu juga, maghrib begitu, isya begitu. Nggak ada ya kondisi yang lebih baik atau lebih parah. Nah jadi tetap aja dia harus begitu. Dilaksanakan sholat seperti biasa. Jadi pada intinya sih ya jamaah ini jangan dijadikan kebiasaan kalau fil hador, walaupun dalam posisi lagi sakit seperti itu. Ada lagi? Cukup? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.